Saya disebut lagi persatuan Melayu dan persatuan Gandum Indonesia. Selesai. Sikap seorang pemimpin mencerminkan sikap rakyat, atau paling tidak sebagian sikap rakyatnya. Cara berpikir pemimpin pun menggambarkan cara berpikir rakyatnya. Nah, bangsa Indonesia amat terkejut sekaligus heran sekali setelah mengamati pola pikir pemimpin Malaysia. Ini berarti pola pikir masyarakat Malaysia juga tak jauh dari itu. Kita tidak membahas pemimpin Malaysia yang sekarang, tapi Perdana Menteri ke-9 Malaysia yang bernama Ismail Sabri. Bangsa Indonesia akan selalu mengingat nama Ismail Sabri, bukan karena kepintarannya, tapi lantaran kedangkalan pemikirannya. Ismail Sabri menerima mentah-mentah konsep ilusi yang dibikin oleh profesor-profesor Melayu Malaysia. Ia memakan konsep halusinasi serumpan-serumpun dan mahawangsa Melayu, sehingga Sabri berani memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Nah, kelancangan Sabri ini akan selalu dikenang oleh orang Indonesia. Si Sabri juga tak malu-malu mengklaim diaspora bangsa Indonesia sebagai diaspora Malaysia. Ia pun menetapkan Hari Batik Malaysia, mengikuti Indonesia. Lucu sekali, karena Hari Batik Indonesia ditetapkan sesuai tanggal penetapan batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Adapun tanggal penetapan batik Malaysia hanyalah berdasarkan tanggal pameran kain lukis Malaysia di luar negeri, yang dilakukan oleh seorang warga Malaysia. Malaysia tampak bingung menentukan identitasnya, karena sejak awal negara Malaysia memang tidak didirikan secara matang. Negara ini dibuatkan oleh Inggris, dan pemimpin Malaysia tidak mampu mengisinya dengan konsep yang jelas. Bayangkan saja, Malaysia memiliki Hari Pahlawan seperti halnya Indonesia. Tapi lucunya, Hari Pahlawan itu untuk merayakan kehebatan tentara British pada Perang Dunia Pertama, Kedua, dan perang melawan pejuang kemerdekaan Melayu. Sampai sekarang pun konstitusi Malaysia masih menggunakan bahasa Inggris. Tapi orang Malaysia mengatakan bahwa bahasa Melayu hebat dan mendunia. Betapa anehnya pola pikir seperti itu. Nyatanya, bahasa Melayu jelas dilecehkan di Malaysia sendiri, karena dianggap tidak bisa digunakan untuk konstitusi negara, tidak bisa digunakan untuk bahasa ilmu atau untuk mencerdaskan rakyat Malaysia, dan tidak bisa digunakan pula untuk membangun ekonomi Malaysia. Persoalan identitas kebangsaan memang masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Malaysia. Masalah ini juga berakar dari konflik perkauman yang tak kunjung selesai. Setiap hari mereka berdebat urusan 3R, yakni race, religion, dan royalty. Jadi selalu ribut masalah kaum, agama, dan raja-raja Melayu. Sebagai tetangga kita terkadang risih mendengarnya. Apalagi dalam urusan kaum atau kemelayuan, orang Malaysia selalu menyeret-nyeret Indonesia. Kaum Melayu Malaysia mungkin tidak paham bahwa membangun sebuah negara bangsa sungguh berbeda dengan membangun suku atau etnis. Budaya suku adalah budaya lama dan lingkupnya kecil. Kalau konsep kesukuan yang ditonjolkan, seharusnya justru suku asli di Malaysia yang memiliki negara Malaysia, dan bukan kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia sekarang. Melayu asli dan palsu di Malaysia hanyalah pendatang. Negara bangsa adalah peradaban modern dan bukan peradaban suku. Karena itulah, negara bangsa harus dikembangkan di atas kepentingan suku dan ras. Kalau masih terjebak pada kemelayuan, maka akan sulit menemukan identitas Malaysia. Sulit pula mengembangkan kebudayaan Malaysia. Yang bisa dilakukan akhirnya hanya mengklaim budaya bangsa Indonesia dengan dalih serumpan-serumpun. Itulah bedanya cara berpikir orang Indonesia dan Malaysia. Bangsa Indonesia paham bernegara. Bahkan para pemusik di Indonesia pun tahu bagaimana cara mengembangkan musik khas Indonesia. Mereka pun memikirkan keindonesiaan, bukan kesukuan lagi. Jadi pola pikir para pemusik Indonesia jauh lebih maju dan cerdas ketimbang Ismail Sabri. Selanjutnya, mari kita simak video reaksi berikut ini.
Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas fenomena musik dangdut di Indonesia. Kita tahu musik dangdut memang dikembangkan dari musik Melayu yang mendayu-dayu di zaman dulu, tapi sudah mengalami perubahan yang besar. Karena itulah dangdut telah menjadi genre tersendiri dan berkembang pesat di Indonesia. Hal itu menunjukkan bangsa Indonesia amat kreatif. Tak hanya musik, bangsa Indonesia juga telah mengembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Musik dangdut pun mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga menjadi khas Indonesia. Karena itu, Raja Dangdut Rhoma Irama berusaha untuk mendaftarkan dangdut sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Penetapan warisan budaya tak benda oleh Indonesia untuk UNESCO. Kita daftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini yang tentunya didorong oleh pemerintah dan Kemdikbud seperti itu. Jadi caranya memang akan diusulkan sebagai warisan budaya dunia. Tapi tahapannya memang harus dari daerah mengusulkan kepada dari provinsi DKI Jakarta mengusulkan kepada Kemendikbudristek. Nanti setelah itu tahapannya dari Kemendikbudristek. Memang PAMI bukan Rhoma Irama ya, tapi PAMI, Persatuan Asik Musik Budaya Indonesia. Jadi ada sebuah organisasi itu merupakan satu persyaratan. Pada waktu itu ada perdebatan tentang kata Melayu antara Tabrani dan Muhammad Yamin. Jadi dalam Sumpah Pemuda tahun 28, Tabrani mengajukan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia seluruhnya. Sedangkan Yamin mengajukan satu nusa, satu bangsa Indonesia, bahasa Melayu. Jadi Tabrani ditanya, asal bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Tidak boleh kita mengatakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia belum ada. Waktu itu Tabrani mengatakan kalau belum ada, diadakan. Kalau belum lahir, dilahirkan. Inilah masanya kita melahirkan Indonesia. Jadi kesimpulan dari Kongres 28 itu tidak diumumkan karena terjadi perdebatan antara keduanya. 2 tahun kemudian, baru tahun 28, Kongres Pemuda yang kedua. Tabrani kecewa, dia pergi ke Jerman sekolah. Sehingga waktu Kongres Pemuda pertama dia ketuanya. Kongres Pemuda kedua itu Yamin memegang peranan penting sebagai sekretaris Kongres itu. Dan Yamin mengumumkan satu nusa, satu bangsa Indonesia, dia tidak sebut lagi Melayu. Dan dia menyurat kepada Tabrani, saya minta maaf karena saya melakukan kesalahan tidak menyetujui Anda tahun 28. Tahun 26. Ketika Tabrani pulang ke Indonesia, dia jemput di bandara dan dia minta maaf. Sekarang Andalah yang saya ikuti dan saya umumkan tahun 28 Indonesia. Melayu kita tidak sebutkan lagi. Walaupun bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Jadi kalau boleh, apa tidak Pak Haji, kita tidak usah menyebut lagi Melayu. Dangdut Indonesia. Indonesia sudah sesuatu yang diciptakan sejak tahun 28 atau 26. Jadi kita tidak sekalipun bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, tetapi perkembangan bahasa Indonesia kemudian melampaui induknya. Begitu juga perkembangan dangdut Indonesia melampaui musik Melayu. Karena itu kalaulah boleh, nggak usah disebut lagi Persatuan Melayu dan Persatuan Dangdut Indonesia. Selesai. Begitulah guys upaya menyiapkan dangdut sebagai warisan budaya dunia. Dalam video tadi juga terdapat usulan agar Persatuan Musik Dangdut tidak perlu lagi mencantumkan kata Melayu karena dangdut sudah jauh berbeda dengan musik Melayu. Hal ini persis seperti yang terjadi pada bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.